Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 296-300 Industri Hiburan Kotor. Hudson Yin sangat marah hingga dia hendak melawan ketika teleponnya berdering. Itu adalah panggilan video dari Lu Chen di obrolan grup. Setelah Hudson Yin mengangkat telepon, kata-kata pertama Lu Chen adalah, "Hudson Yin, kamu baik-baik saja. Acara ini mendapat rating teratas sekarang. Anda harus segera menemukan beberapa sponsor iklan lagi dan memasukkannya ke dalam acara saat ditayangkan. Ruang iklan minimal harus 8 digit. Anda telah menjadi kaya kali ini. Ayahmu tidak akan menyebutmu anak hilang lagi, hahaha, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Apakah saya terlihat seperti orang yang serakah? Aku melakukan variety show ini untuk mewujudkan mimpiku. Lupakan, bagaimana orang awam sepertimu bisa mengerti. Ngomong-ngomong, Elder Sword juga ada di sampingku." Hudson Yin memutar ponselnya dan mengarahkan kamera ke Henry Sword. Dengan penampilan, sosok, dan temperamen Elder Sword, ketika identitas peserta pelatihannya diumumkan besok, bukankah sekelompok wanita muda akan menangis dan memanggilnya suami? "Saya sudah menyesal tidak bergabung dengan acara Anda. Tidak buruk menjadi seorang bintang." Lu Chen tertawa sinis. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Elder Sword tidak menyukai seorang wanita selama lebih dari 20 tahun. Menurutku dia serius kali ini. Bahkan jika dia menjadi selebriti, tidak peduli berapa banyak orang yang menyukainya, dia hanya akan memiliki satu orang di hatinya." Hudson Yin yang lajang mengeluh kepada Lu Chen, "Kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi ketika saya melihat poster Sania Dingley hari ini, saya pikir itu terlihat sempurna, jadi saya mengubahnya menjadi wallpaper ponsel saya. Pada akhirnya, ketika Henry Sword melihatnya, dia tampak seperti akan memotongku menjadi beberapa bagian. Saya sangat takut." Lu Chen tertawa terbahak-bahak. Karena Henry Sword tidak bisa memukulnya sekarang, dia berkata dengan arogan, "Henry Sword, menurutku poster Sania Dingley juga cantik. Saya akan menggunakannya sebagai wallpaper ponsel saya selama seminggu. Anda tidak akan marah, kan?" Hahaha. Henry Sword memandangnya dengan tatapan berbahaya. Hudson Yin terkejut dan buru-buru berkata melalui telepon, "Saya tidak ingin berbicara dengan Anda lagi, aku menutup telepon, aku menutup telepon." Hudson Yin khawatir dialah yang akan mati jika Lu Chen mengatakan sesuatu yang akan membuat marah Henry Sword. Setelah menutup panggilan video, Hudson Yin melihat waktu dan menyadari bahwa hari sudah sangat larut. "Kamu tidak akan beristirahat." Hudson Yin menguap. "Kamu masih harus syuting iklan besok. Kamu bisa kembali dulu." Henry Sword duduk di depan komputer lagi. Hudson Yin mengira Henry Sword harus menangani beberapa urusan perusahaan dari jarak jauh. Bagaimanapun, Henry Sword adalah bos sebuah perusahaan, dan dia tiba-tiba datang ke variety show-nya untuk menjadi trainee. Pekerjaannya pasti menumpuk. Sungguh gila kerja. Hudson Yin berkata dengan suara rendah lalu meregangkan punggungnya. "Kalau begitu aku pergi dulu." Meski Hudson Yin baru saja masuk tim elit wirausaha, ia tidak sekeras Henry Sword. Dia benar-benar tidak tahan begadang semalaman. Setelah Hudson Yin pergi, pandangan Henry Sword tertuju pada komputer. Dia tidak berurusan dengan urusan pekerjaan tetapi memperhatikan arah opini publik di internet. Sejak mengetahui identitas Sania Dingley, Henry Sword memberikan perhatian khusus pada industri hiburan untuk memahami lingkungan Sania Dingley. Dia akan meluangkan waktu untuk membaca postingan dan berita tentang industri hiburan setiap hari. Saat ini, pemahaman Henry Sword tentang dunia hiburan tidak dapat dibandingkan dengan seorang penggemar senior. Meski begitu, ia setidaknya bisa dianggap sebagai netizen trendy yang akrab dengan segala jenis bahasa gaul internet. Setelah memahami lingkaran ini, Henry Sword juga menemukan bahwa di balik permukaan lingkaran ini yang glamor, terdapat beberapa hal yang kotor dan jelek. Ada juga beberapa aturan tak terucapkan yang mirip dengan bisnis. Industri ini juga merupakan pasar, dan dividen pasar itu seperti kue. Perusahaan hiburan dan selebritas semuanya ingin mendapatkan bagian yang paling penting, sehingga persaingan dalam industri ini sangat ketat. Perubahan kecil dapat dengan mudah menyebabkan pertempuran online berskala besar. Berbagai selebriti dan penggemar juga berevolusi selangkah demi selangkah dalam pertempuran dan mengembangkan taktik unik yang berbeda. Malam ini,
Penampilan publik pertama Sania Dingley setelah lama terdiam menarik perhatian seluruh internet. Putri bangsa telah kembali dengan prestasi yang luar biasa. Dia adalah pelatih pertunjukan bakat dan produser nasional. Aku tak sabar untuk itu. Sania Dingley, yang sudah sangat populer, menyambut puncak karirnya setelah topik mentor kelima yang misterius. Itu menduduki puncak daftar pencarian terpopuler dan menduduki kotak topik. Postingan resmi di Weibo telah melampaui 1,6 juta repost. Kembalinya Sania Dingley telah mengguncang seluruh industri hiburan. Jumlah lalu lintas dan popularitas yang begitu besar tidak diragukan lagi akan membuat banyak selebritas dengan kelompok usia dan tipe yang sama seperti Sania Dingley merasa iri dan takut. Orang-orang egois dan kesombongan dalam industri hiburan lebih cenderung menumbuhkan kecemburuan. Mereka yang iri pada Sania Dingley dan takut Sania Dingley akan mencuri kue keuntungan mereka tidak akan membiarkan malam ini menjadi terlalu damai. Bab 297. Seorang pakar pemasaran. Sania Dingley terbangun dari tidurnya dan mengetahui bahwa dia sedang dalam pencarian panas lagi. Saudari Sania, tahukah Anda berapa banyak orang yang membicarakan Anda di internet? Laporan resmi tentang Anda sedang terbakar. Saya mengunjungi beberapa situs web dan melihat blogger seni membuat ulang poster itu dalam semalam. Anda sekarang disebut Dewi Kecantikan oleh orang-orang di luar industri. Zara Xavier menahannya sepanjang malam. Ketika Sania Dingley bangun, dia segera bergegas dengan penuh semangat. Tadi malam, Zara Xavier sangat bersemangat hingga dia tidak bisa tidur. Dia mengira ada yang tidak beres dengan tim festival dan mereka lupa mempromosikan Sania Dingley. Dia menelepon mereka, tapi mereka mengatakan akan membuat pengumuman resmi nanti dan bahkan mengatakan itu semacam strategi pemasaran. Saat itu, Zara Xavier mengira grup festival sedang menggurui dia dan hampir ingin memarahi mereka. Pemasaran apa? Apakah ada metode pemasaran seperti itu? Internet kini dipenuhi dengan diskusi tentang 4 pelatih lainnya. Ketika pengumuman resmi Sania Dingley dibuat, penonton mungkin tidak punya tenaga untuk memperhatikannya. Namun, Zara Xavier telah mengabaikan tingkat pemasaran grup festival dan para netizen yang energik. Hanya dalam satu malam, Sania Dingley yang semula bukan topik perbincangan, tiba-tiba menjadi topik perdebatan hangat di internet. Penggemar Sania Dingley dikejutkan dengan popularitasnya. Jumlah pengikut topik tren Weibo Sania Dingley meningkat lebih dari 400.000, dengan cepat melampaui beberapa selebriti wanita papan atas pada periode yang sama. Baiklah, aku tahu. Zara Xavier, kamu tidak tidur sepanjang malam, kan? Lihatlah lingkaran hitam di bawah matamu, pergilah tidur sebentar. Sania Dingley mengambil ponsel Zara Xavier dan mendesaknya untuk kembali tidur. Saudari Sania, kenapa kamu tidak bersemangat? Melihat reaksi Sania Dingley, mata Zara Xavier membelalak. Pertama dalam pencarian terpopuler daftar hiburan. Kamu bahkan tidak menghabiskan 1 sen pun. Selebriti lain harus mengeluarkan banyak uang untuk menjadi yang teratas dalam daftar pencarian, tetapi Sania Dingley tidak membayar 1 sen pun untuk menjadi yang teratas. Itu semua karena perhatian netizen sehingga dia bisa mencapai puncak. Sania Dingley hampir tertawa mendengar kata-kata Zara Xavier. Saya senang Anda dapat menghemat uang untuk studio kami. Bagaimana bisa bahagia saja sudah cukup. Ini adalah sesuatu yang layak untuk dirayakan dengan menyalakan petasan. Saudari Sania, kamu harusnya bersemangat. Zara Xavier didorong kembali ke kamar oleh Sania Dingley, dan dia menoleh ke arah Sania Dingley dengan heran. Sania Dingley tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Zara Xavier. Jika itu dia di kehidupan masa lalunya, dia mungkin akan sangat senang melihat popularitasnya, bukan? Namun, Sania Dingley telah meninggal 1 kali, jadi mentalitasnya jauh lebih dewasa dibandingkan teman-temannya. Banyak hal di industri hiburan yang tidak bisa lagi membuatnya bahagia atau sedih. Dia saat ini menjaga jantungnya tetap normal dan merasa memiliki mentalitas yang stabil adalah hal yang baik. Dia memiliki rencana dan kegigihan di dalam hatinya, jadi dia tidak akan mudah terpengaruh oleh komentar dan panas dari dunia luar. Setelah mendesak Zara Xavier untuk tidur, Sania Dingley sarapan sederhana dan menulis balasan ke akun resmi Weibo. Segera setelah postingan Weibo dikirim, komentarnya meningkat hampir secara eksponensial. Sania Dingley melihat jumlah penggemar di berandanya. Ya Tuhan, dia telah mendapatkan lebih dari 1,7 juta penggemar dalam 1 malam. Operasi grup festival tampaknya mencapai efek pemasaran yang melebihi ekspektasi mereka.
Namun, Sania Dingeli merasa sedikit aneh. Meskipun dia cukup populer, dia tetaplah seorang selebriti biasa. Hanya satu dari 5 pelatih yang datang untuk berpartisipasi dalam pertunjukan ini, namun tim festival telah secara khusus menciptakan topik untuk mereka bicarakan dan mendapatkan begitu banyak penggemar untuknya. Seolah-olah ada seseorang yang membantunya di belakang layar. Mungkinkah itu Hudson Yin? Namun, meskipun Hudson Yin ingin memasarkan variety show ini, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk membantunya. Sania Dingeli juga telah melihat postingan Weibo yang diposting oleh seorang anggota staf internal yang memproklamirkan diri. Postingan Weibo tersebut menjadi titik balik dari seluruh kejadian malam itu, membuat rasa penasaran penonton semakin memuncak. Itu setara dengan menarik popularitas 4 pelatih lainnya, yang semuanya terfokus padanya. Jika semua ini bukan suatu kebetulan, maka seseorang di belakang layar sedang mendorong perkembangan acara tersebut, dan orang tersebut terlalu berkuasa. Akankah ada pakar pemasaran di grup festival yang mau melakukan banyak hal untuk membantunya? Sania Dingeli tidak ingin terlalu memikirkan banyak hal, jadi dia bergumam pada dirinya sendiri, ini mungkin hanya kebetulan anggota internal grup festival yang telah melanggar peraturan memposting pesan malam itu, dan itu adalah semua. Sania Dingeli menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal ini. Dia kemudian menelusuri Weibo resmi. Setelah mengumumkan identitas kelima mentor tersebut, Starlight Entertainment merilis video pendek berdurasi sekitar 5 menit di pagi hari, memperkenalkan informasi lebih dari 100 peserta pelatihan. Sania Dingeli membuka videonya. Dalam 10 detik terakhir video, poster Mysterious X muncul. Bos terlahir kembali setelah pengkhianatan semua orang. Bab 298-298 Bab 298. Bajingan. 298 Bab 298. Bajingan. Peserta pelatihan lainnya diperkenalkan dengan nama, usia, perusahaan, spesialisasi, hobi, informasi tambahan, dan poster individu dalam seragam peserta pelatihan. Di sisi lain, orang misterius X hanya memiliki poster dan tidak ada informasi lebih lanjut. Sania Dingeli mau tidak mau melihat poster itu untuk waktu yang lama. Sania Dingeli tahu bahwa penampilan pria misterius itu lebih unggul daripada pria, tetapi dia tidak menyangka pria itu begitu fotogenik. Sania Dingeli, yang telah berakting di banyak film, tahu bahwa meskipun beberapa orang cantik di kehidupan nyata, mereka akan kehilangan banyak kecantikan mereka di kamera aslinya. Jika seseorang terlihat bagus di kamera aslinya, dia hanya akan terlihat lebih baik secara langsung. Wajah misterius X tidak takut dengan kamera aslinya, yang lemah dibandingkan kaca pembesar. Dalam foto tersebut, dia mengenakan seragam trainee platinum. Banyak peserta pelatihan yang mengenakan seragam yang sama, sehingga tidak mudah untuk membedakannya. Oleh karena itu, untuk menonjol, sebagian besar trainee akan melakukan berbagai aksi untuk menarik perhatian penonton. Namun, orang misterius X tidak bergerak atau menunjukkan ekspresi apapun. Dia hanya berdiri di sana dengan santai, dan sang fotografer sepertinya mengambil foto dengan santai. Namun, foto ini lebih menakjubkan dibandingkan foto lain yang pernah diambil. Wajah terpahat pria itu jernih dan tajam, dan fitur wajah superiornya tampan dengan sedikit rasa dingin dan malas. Dia bahkan tidak melihat ke arah kamera, hanya sedikit memperlihatkan sisi batang hidung mancungnya. Itu hanya bagian samping wajahnya, tapi dia sangat tampan hingga membuat orang kehilangan akal sehatnya. Sania Dingeli juga tertegun selama beberapa detik. Ketika dia sadar kembali, video sudah selesai diputar. Dia berhenti selama 2 detik, menyeret bilah kemajuan ke belakang selama beberapa detik, lalu menghentikan adegan itu. Melihat foto orang misterius X, Sania Dingeli merasakan keakraban yang aneh. Rasa keakraban ini bukan karena keduanya benar-benar memahami satu sama lain setelah beberapa hari berhubungan. Sepertinya mereka pernah bertemu sebelumnya dan bahkan melakukan interaksi intim. Sania Dingeli mengusap keningnya. Siapa pria ini? Mengapa dia merasakan perasaan ini ketika dia melihatnya? Sania Dingeli memikirkan alamat yang pernah diberitahukan Su Yan padanya. Setelah ragu-ragu, Sania Dingeli mengganti pakaiannya dan keluar. Sania Dingeli tidak yakin apakah dia bisa melihat orang misterius X. Pria ini tampaknya memiliki otoritas yang sangat tinggi di grup festival. Bahkan anggota staf memandangnya dengan hormat dan sopan. Alamat yang diberikan Su Yan kepada Sania Dingeli adalah lantai 5. Lantai 5 terhubung dengan 2 bangunan, dengan koridor di tengahnya.
Setelah dia naik ke atas, Sania Dingley langsung menyesalinya. Apa yang dia lakukan? Seharusnya dia terus memperhatikan tren di internet atau memposting beberapa foto harian untuk berinteraksi dengan para penggemarnya, namun dia datang ke sini untuk menikmati angin dingin karena perasaan aneh yang tiba-tiba dia rasakan. Sania Dingley berdiri di koridor, ragu-ragu sejenak sebelum bersiap untuk kembali. Tiba-tiba, sebuah pintu tidak jauh dari sana terbuka, dan seorang wanita cantik berambut pirang keluar. Si cantik pirang berdiri di depan pintu dan berbicara dengan orang di ruangan itu sebentar, lalu berbalik dan pergi. Saat si pirang berbalik, Sania Dingley melihat wajah yang dikenalnya. Ex misterius. Itu dia. Sania Dingley tidak tahu bagaimana dia pergi. Dia hanya merasa pikirannya kacau. Apa hubungan antara si cantik dan orang misterius X? Sania Dingley tidak ingin membuat tebakan yang mencurigakan, tetapi saat itu baru pukul 8, dan seorang wanita cantik keluar dari kamar pria. Sulit untuk tidak membuat tebakan yang mencurigakan. Dilihat dari temperamen orang misterius X, identitas aslinya mungkin adalah generasi kedua yang kaya. Setelah mengikuti pertunjukan ini, dia mungkin merasa kehidupan pelatihannya terlalu membosankan. Sania Dingley mengira sudah menjadi kebiasaan mencari wanita cantik untuk menemaninya. Tapi Sania Dingley memikirkan malam itu ketika misterius X tersenyum padanya sambil menari. Meskipun selera pria Sania Dingley sangat buruk, kecerdasan emosionalnya tidak nol. Dia masih bisa merasakan sedikit ambiguitas dalam senyuman itu. Ya Tuhan, mungkinkah X misterius ini bajingan? Pikiran Sania Dingley kacau. Suatu saat, dia merasa tebakannya mungkin salah, dan saat berikutnya, dia berpikir terlalu mudah baginya untuk bertemu bajingan. Kedepannya, dia harus lebih waspada terhadap semua pria di sekitarnya. Sania Dingley keluar dari lift dengan linglung dan mengabaikan Hudson Yin, yang sedang menunggu lift di samping. Saat Hudson Yin melihat Sania Dingley, dia tertegun sejenak. Dia hendak menyambutnya ketika Sania Dingley berjalan melewatinya bahkan tanpa memandangnya. Liftnya akan ditutup, jadi Hudson Yin harus masuk dulu. Hudson Yin sedikit bingung, mengapa Sania Dingley ada di sini. Bab 299. Menyelidiki kamera pengawas. Mungkinkah dia ada di sini untuk mencari Henry Sword? Hudson Yin melompat kaget. Dia sangat terkejut. Apakah keduanya sudah berkembang ke tahap ini? Ini adalah pertunjukan bakat. Sebagai seorang mentor dan murid, tidak sempurna bagi mereka berdua untuk membicarakan cinta secara pribadi. Apakah dia meminta pendapatnya? Siang Hong. Anda telah menyembunyikannya dengan baik, ya. Anda telah berhasil memenangkan hati si cantik Ding dengan begitu cepat. Tolong, ada banyak orang di sini. Bagaimana jika seseorang mengambil foto pertemuan kalian berdua secara pribadi? Seorang bintang besar dan seorang peserta pelatihan. Ya Tuhan, jika skandal di antara kalian menyebar di internet, aku tidak perlu tampil di variety show ini lagi. Begitu dia masuk, Hudson Yin berteriak. Mata tajam Henry Sword dengan cepat beralih ke Hudson Yin, dan nadanya sedikit tegang. Apa katamu? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Hudson Yin ketakutan dengan tatapan Henry Sword dan segera meminta maaf tanpa basa-basi, maafkan aku. Tadi aku berbicara sedikit terlalu keras. Presiden Sword, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Saya harap Anda tetap low profile di sini dan tidak menimbulkan masalah. Bolehkah aku memanggilmu saudara? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku bertemu Sania Dingley secara pribadi. Bagaimana apanya? Henry Sword dengan tidak sabar menanyakan poin utamanya. Saya melihat Sania Dingley saat menunggu lift, tapi dia tidak melihat saya. Bukankah kalian berdua bertemu? Tidak ada yang perlu dipermalukan, gumam Hudson Yin. Henry Sword mendapat firasat buruk. Ambilkan aku rekaman pengawasan gedung ini. Henry Sword tiba-tiba berkata. Hudson Yin tertegun sejenak. Ah. Melihat ekspresi serius Henry Sword, Hudson Yin tidak bertanya lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon staf. Setelah lebih dari 10 menit, Henry Sword melihat gambar yang ditampilkan di kamera pengintai. Layar menunjukkan bahwa Sania Dingley tiba di lantai 5 kaki sekitar pukul 8. Dia langsung naik lift dan kemudian turun setelah sekitar 6 menit. Di tengah 6 menit, dia berjalan ke koridor di titik buta kamera pengintai dan sepertinya sudah lama berdiri di sana. Dia mungkin di sini untuk mencarimu. Dia datang ke lantai ini tanpa ragu-ragu. Hudson Yin sedang menganalisis situasi di sampingnya. Lalu, dia sedikit bingung.
Lalu kenapa dia pergi setelah beberapa menit saja? Mungkinkah dia takut mengganggumu? Henry Sword sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia mematikan monitor dan berkata, saya tidak memberitahu dia di mana saya biasanya tinggal. Ah, jika bukan kamu yang memberitahunya, lalu siapa yang memberitahunya? Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Anda tinggal di sini. Bagaimanapun, itu bukan aku. Saya bukan tipe orang yang suka bicara omong kosong. Itu bukan hal yang paling penting. Henry Sword mengerutkan kening, tampak sedikit cemas. Yang terpenting Jesse baru saja keluar dari kamarku dalam beberapa menit dia berdiri di koridor. Dia akan pergi ke konser penyanyi lusa, jadi dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal padaku. Hudson Yin tertegun, tapi dia bereaksi dengan cepat. Jadi maksudmu Sania Dingley melihat Jesse keluar dari kamarmu pagi-pagi sekali. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu mengucapkan selamat tinggal melalui telepon? Jesse dibesarkan di negara R, jadi dia lebih melakukan ritual di area ini. Ditambah lagi, dia khawatir dengan latihanku setelah dia pergi, jadi dia datang untuk mengobrol denganku sebentar. Henry Sword menghela nafas. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun atas hal ini. Hanya saja, saya khawatir Sania Dingley akan salah paham tentang saya. Yin Hui memutar matanya. Bagaimana saya tidak salah paham? Jika saya melihat seorang pria keluar dari kamar pacar saya di pagi hari, saya akan segera meledakkan seluruh gedung. Henry Sword memandang Hudson Yin tanpa berkata-kata. Hati-hati dengan kata-katamu. Sania Dingley dan saya belum mencapai tahap itu. Itu hanya masalah waktu saja. Bagaimanapun, itulah arti umumnya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah Anda ingin menemuinya dan menjelaskannya padanya? Aku akan menanganinya. Henry Sword menunduk seolah sedang memikirkan cara mengatasi masalah ini. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Hudson Yin. Oh benar, kenapa kamu datang mencariku? Petik 2. Oh, aku hampir lupa. Pagi ini, orang asing berkata dia ingin membicarakan bisnis dengan Anda. Staf mengirimnya ke kantor saya. Juga, ini adalah pengiriman ekspres untuk Anda. Staf stasiun kurir meninggalkannya di kantor saya. Hudson Yin menunjuk ke bungkusan yang baru saja dia letakkan di atas meja kopi, lalu berkata dengan sedikit ketidakpuasan, saya sangat terkesan. Saya tuan muda yang hebat dari keluarga Yin. Kenapa aku bertingkah seperti pelayanmu? Aku tidak membutuhkan pelayan yang tidak peka seperti itu. Henry Sword tersenyum. Ketika Hudson Yin mendengar ini, dia sangat marah hingga dia hampir melompat. Jangan berlebihan, oke? Kamu berada di wilayahku sekarang, berhati-hatilah agar aku tidak melakukan apapun padamu. Bab 300. Terima kasih. Saat keduanya bertengkar, Su Yan mengetuk pintu dan masuk. Ketika dia melihat Henry Sword, dia berkata dengan hormat, Presiden Sword, kontraknya sudah siap. Henry Sword mengangguk. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menatap Su Yan. Dilihat oleh Henry Sword seperti ini, Su Yan hampir merasa sesak. Ia berpikir, mungkinkah ada yang salah dengan pekerjaannya? Ekspresi Su Yan kaku. Saat dia hendak membuka mulut untuk bertanya, Henry Sword bertanya dengan nada datar, kaulah yang memberitahu Sania Dingley bahwa aku di sini. Su Yan tertegun sejenak, dan kemudian sebuah tebakan muncul di hatinya. Mungkinkah Sania Dingley ada di sini untuk mencari bos? Ini adalah hal yang bagus. Tapi kenapa bos terlihat sangat tidak senang? Su Yan mengangguk. Ya, saya memberitahu Nona Ding bahwa Andalah yang mengiriminya minuman dan makanan penutup. Dia bertanya padaku di mana kamu biasanya tinggal, jadi aku memberitahunya di lantai mana kamu berada. Ekspresi Henry Sword tidak menunjukkan emosi. Dia terus bertanya, apa lagi? Oh, aku juga memberinya informasi kontakmu. Apakah dia akan segera menambahkanmu? Senyuman muncul di wajah Su Yan. Berpikir bahwa dia secara pribadi telah mendorong hubungan antara bosnya dan Sania Dingley ke depan, dia memiliki rasa kepuasan dan kebanggaan yang kuat. Namun segera, Su Yan menyadari bahwa ekspresi Henry Sword tampak lebih serius dan tegas. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah bos dan Nona Ding bertengkar? Saya harus berterima kasih. Setiap kata yang diucapkan Henry Sword seperti es. Hati Su Yan menjadi dingin, dan mereka segera merasa tidak enak. Presiden Sword, saya. Baiklah, ayo kita ke ruang rapat dulu. Saya masih harus syuting iklan di sore hari.
Henry Sword tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan pertobatan Suyan, tapi dia tidak bermaksud menyalahkan Suyan. Henry Sword bukanlah orang yang berpikiran sempit, apalagi Suyan melakukan ini karena niat baik. Yang membuatnya cemas adalah setelah Sania Dingli mendapatkan informasi kontaknya, dia masih belum menambahkannya. Apa maksudnya ini? Apakah dia sama sekali tidak tertarik padanya? Lalu kenapa dia datang ke gedung ini untuk mencarinya hari ini? Henry Sword merasa bahwa pikiran seorang wanita bahkan lebih sulit ditebak dibandingkan rencana pesaingnya. Penilaiannya yang tegas tampaknya telah gagal jika menyangkut dirinya. Benar saja, orang yang tergerak lebih dulu pasti akan jatuh ke dalam situasi pasif. Henry Sword menghela nafas. Lupakan, aku akan melakukannya perlahan-lahan. Di sisi lain, Sania Dingli telah kembali ke kamarnya. Sandy telah tiba dan bersiap untuk menata gayanya untuk pemotretan iklan di sore hari. Sandy merasa Sania Dingli tampak linglung saat mengaplikasikan eyeshadow pada Sania Dingli. Sania Dingli memang masih memikirkan pria misterius X. Ketika dia mengetahui bahwa pria misterius X mungkin adalah bajingan, Sania Dingli sedikit kecewa. Kekecewaan ini bukan hanya karena dia merasa telah salah menilai dia lagi, tetapi juga karena dia sepertinya telah mengembangkan kesan yang baik terhadap pria aneh yang tiba-tiba muncul ini. Meskipun perasaan itu jauh dari menyukainya, ini adalah pertama kalinya Sania Dingli memiliki perasaan seperti itu terhadap seorang pria. Lupakan. Dia bahkan tidak mengetahui identitasnya. Mengapa dia harus merasa terganggu dengan urusannya? Hubungan mereka hanya sebatas mentor dan trainee. Sania Dingli baru saja memutuskan untuk tidak memikirkan tentang X misterius lagi ketika Zara Xavier masuk ke kamar tidur dan berkata kepada Sania Dingli dengan penuh semangat, "Saudari Sania, orang misterius X ini terlalu tampan. Praktis tidak ada selebriti pria di industri hiburan yang bisa menandinginya. Saudari Sania, bukankah Anda datang ke pertunjukan ini karena Anda ingin mencari calon pendatang baru di studio kami? Orang misterius X ini memiliki kualitas yang baik, apakah kamu ingin mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya?" Zara Xavier telah memandangi wajah cantik Sania Dingli sepanjang hari dan sudah lama kebal terhadap kecantikan manusia biasa. Standar kecantikannya juga luar biasa tinggi. Pada saat ini, Zara Xavier menjadi begitu bersemangat, sudah jelas bahwa penampilan misterius X luar biasa. Sania Dingli menghela nafas dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, orang ini ada sedikit kekurangan pada karakternya. Mata Zara Xavier melebar, dan dia memiringkan kepalanya untuk melihat Sania Dingli dengan rasa ingin tahu. Benar-benar. Tapi dia terlalu tampan. Jika kami bisa mengontraknya, studio kami tidak perlu khawatir tidak memiliki nama merek. Saudari Sania, ada apa dengan dia? Selama itu tidak terlalu serius, menurutku itu tidak bisa dimaafkan untuk wajahnya. Sania Dingli menepuk kepala kecil Zhao tanpa berkata-kata. Lihatlah apa yang kamu katakan. Apakah Anda mengatakan bahwa nilai-nilai Anda mengikuti fitur wajah Anda? Bagaimanapun, saya tidak tertarik untuk mengontraknya sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak tidur lebih lama lagi? Iya, aku terlalu bersemangat untuk tidur. Saudari Sania, kamu bisa melanjutkan riasanmu. Saya akan melihat apakah manajemen klub penggemar mencari saya. Zara Xavier mengambil teleponnya dan pergi. Dia hanya mengangkat teleponnya setelah dia jauh.